Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Septa dan rekan saya. Saya Muhammad Royhan. Di sini pertama-tama kami akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Iis telah memberi proyek tugas UAS ini. Dan pertama, selamat siang dan malam, sore yang teman-teman melihat video ini, yang dimana kami membuat sistem perpustakaan. Kita langsung masuk pertama, pembuatan di orkestrator ini. Nah, yang pertama kita membuat di orkestrator ini, kita membuat folder, di mana kami membuat foldernya yang bernama perpustakaan, dan mesin yang kami gunakan, yang kami gunakan adalah PC Production dan PC Test. Nah, di PC Production ini kami membuat proses 1 dan proses 2, dan PC Test ini di proses 3 dan proses 4. Lalu setelah membuat ini, kami langsung ke folder yang kami buat tadi. Nah, di sini adalah folder yang kami buat. Yang pertama di quiz ini. Di quiz ini kita add quick ini, lalu create new queue. Nah, di sini kita untuk membuat queue ini atau menyimpan data yang akan kita buat. Karena kami sudah membuatnya, langsung saja ke connection. Ke connection ini kami menggunakan connection untuk membaca data atau mengambil data menggunakan Microsoft Outlook 365. Nah, lanjut kita ke UI pad-nya, yang dimana saya akan menjelaskan proses 1 dan proses 2 dan rekan saya Royhan di proses 3 dan proses 4. Yang pertama saya akan menjelaskan di proses 1 atau P1, validasi anggota. Di validasi anggota ini saya menggunakan framework ini, framework yang pertama init application, get transaksi, dan proses XML, dan set transaksi XML. Nah, yang pertama saya membuat di init application. Nah, di init application ini kita menggunakan aktivitas atau read from workbook, yang dimana kita mencari data anggota ini, kita langsung mencari tempat penyimpanan data anggota, dan sheet name ini letak sheet name-nya di mana. Lalu kita langsung ke membuat argumennya untuk output data table-nya. Nah, data table-nya kita menggunakan DT anggota untuk output-nya. Lalu ke get transaction. Nah, di get transaction ini saya menggunakan beberapa aktivitas. Yang pertama if ini kita buat ini, kita klik no DT transaction is not nothing at all in transaction number DT transaksi account. Nah, di sini kita membuat untuk datanya, dan di then-nya kita menggunakan send. Send ini kita out-nya kemana dan tujuannya kemana, dan DT transaction ini untuk menambah satu kolom row, ini untuk menambahkan satu kolom number dengan data yang baru. Send ini untuk asset transaction noting yang sudah ada, misal noting, dan assign lagi. Selanjutnya di proses XML. Nah, di proses XML ini kita untuk menginputkan data-data
add ini misalnya str name yang ada di dalam data Excel. Ini value-nya untuk menuju misalnya name yang ada di data Excel dan seterusnya. Nah, kita menggunakan activities if. Nah, yang dimana if ini kita conditionnya menggunakan banyak ini untuk menambahkan name dan lain-lain. Di log message-nya data valid mengisikan name, str name dan email anggota tadi. Dan room kita menambahkan activity room true yang dimana isinya new business rule expression, name kosong atau format email tidak sesuai dengan standar, berarti dia tidak mengulang kembali. Else menggunakan add new item, dan ini adalah kita untuk memilih di mana tempat orkestrator kita. Saya tadi membuat filenya bernama perpustakaan, dan ini kan untuk menambahkan member queue yang dimana queue untuk queue ini tadi yang di sini. Jadi sesuai dengan nama di sini member queue. Jadi selanjutnya true ini untuk ya gagal dimaksudkan karena deteksi duplikat atau yang ada duplikat di orkestrator. Selanjutnya menggunakan set transaction status. Set transaction status ini untuk jika ada queue yang item berhasil dan business expense jika tidak valid. Di sini untuk melihatnya. Lalu kita langsung publish di sini untuk proses satunya. Nah, di sini option ini kita pilih 10 of proses speed tadi. Nah, di sini langsung publish karena tadi sudah dipublish. Jadi kita lanjut ke proses 2. Untuk memvalidasi buku dan dari anggota yang tadi. Nah, di proses 2 ini saya menggunakan framework yang di sini. Framework get transaction data, init application, dan proses XML. Nah, kita buka launch loading untuk proses 2-nya. Nah, di proses 2 ini sama seperti proses pertama, kita mengambil Excel process scope untuk mengambil data bukunya. Misalnya data buku ini kan berada di tempat mana, jadi kita langsung ke klik ini. Nah, langsung data buku, input. Nah, saya mau naruh data bukunya di sini, jadi dia otomatis langsung masuk untuk di workpad ini. Nah, sudah tuh Excel. Nah, yang ini tergantung nama sheet, karena saya tadi menggunakan sheet pertamanya nama stok buku. Lanjut ke get transaction. Sini sama dengan pola P1 tadi. Yang sama memanggil data buku, tapi yang pertama tadi mengambil data anggota, di sini mengambil data buku. Sama dengan proses 1 tadi. Sini out transaction, di set value-nya ini rows tadi, else, assign, dan out transaction ini menuju ke variabel if. Nah, di argumen. Nah, ini out transaction item. Out transaction item ini kita harus dibuatkan data row.
Oke, langsung ke proses XML-nya. Nah, di proses XML ini kita menggunakan if. Nah, menggunakan if juga terdapat queue_item dan if kondisi tadi, then log message-nya, log message ini dan worm ini hampir sama dengan proses 1. Lalu sama seperti tadi kita publish untuk memasukkannya ke orkestrator tadi. Sama seperti yang proses yang ada di pertama tadi. Lalu kita masuk ke proses 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Royhan, dan 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Royhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses 3 dan 4. Oke, langsung saja. Rekan, tolong diklik. Oke, di proses 3 ini ada 3 langkah. Yang pertama ada di init application.xml. Oke, baik. Yang pertama, jadi di buku laporan pinjaman.xlxx itu untuk tempat mencatat transaksi. Terus kami menambahkan Outlook 365 Scope untuk nanti mengirim email konfirmasi. Terus kita use application browser menuju form konfirmasi peminjaman internal. Ini yang akan memakai selektor. Terus kita lanjut ke langkah yang kedua, itu get transaction data. Oke, di get transaction data ini yang pertama ada get transaction item standar dari orkestrator, tapi karena butuh 2 sumber, melakukan 2 butuh kali panggilan maksudnya. Yang pertama ada get QW item dari member QW, itu menyimpan ke DT member valid. Untuk panggilan yang kedua, get QW item juga dari book QW. Dia menyimpan ke DT book valid. Oke, kita langsung lanjut ke langkah yang ketiga, proses XAML. Oke, untuk proses yang ketiga ini dia untuk kurangi stok -1 pada tabel buku. Terus juga ada add data flow ke laporan peminjaman. Itu seperti IDT transaksi, NIM, kode buku, tanggal pinjam, status. Terus selanjutnya bagian selektor. Bagian selektor itu dia untuk buka browser form konfirmasi menggunakan type into pada field name. Terus juga ada add QW item ke transaction QW. Dan ada send email. Oke, kita lanjut ke proses 4. Oke, yang pertama ada langkah file sumber data pengembalian. Oh, langsung ke ini aja, init all application. Yang kecil.
init all application. Oke. Oke, di init all application ini ada Excel application scope untuk membuka data pengembalian dan laporan pengembalian juga. Untuk mengirim notifikasi itu fungsinya untuk mengirim notifikasi ke channel admin perpustakaan setiap kali ada pengembalian tercatat. Terus lanjut ke langkah get transaction. Oke, kita langsung ke proses ya. Di proses ini kita fungsinya untuk mencocokkan ID transaksi dari transaction queue dengan data pengembalian. Jika ditemukan update stok plus 1 pada buku di data buku atau memanggil ulang book. Terus juga bisa ubah status transaksi selesai dan juga bisa menambah data row ke laporan pengembalian seperti ID transaksi, NIM, kode buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, status. Dan yang terakhir ada post message. Post message via Microsoft Teams ke channel admin telah dikembalikan. Dan yang terakhir ada set transaction status, item transaction queue. Oke, itu adalah penjelasan dari teman saya terkait dari peminjaman dan pengembalian. Kita coba jalankan. Mohon maaf, agak gelek. Nah, ini untuk menjalankan proses 1. Bentar. Nah, ini untuk perjalanan proses 1 tidak ada error dan P1 validasi anggota di output executed and 0,5. Kita jalankan proses 2. Nah, nanti kalau setelah semuanya selesai, jadi kita langsung dipublish semua tadi, semua proses-proses yang ada P1 sampai P4 tadi. Kita publish menuju ke orkestrator. Kita buka langsung orkestrator. Nah, di orkestrator ini untuk mengambil yang setelah dipublish tadi, kita buka di automate sini dan kita add proses. Karena tadi saya sudah add proses, jadi kita cara-caranya saja sini. Nah, tadi kan sudah diproses, dia langsung kita pilih di sini. Dia otomatis masuk dari P1 sampai P4. Jadi kita tinggal pilih saja. Nanti akan muncul seperti ini. Validasi P1 validasi anggota, P2 validasi buku, dan P3 peminjaman, dan P4 pengembalian. Versionnya di sini centang semua. Lalu apabila sudah di sini, kita langsung membuka di bagian
UiPath Assistant, yang dimana dia otomatis dihubungkan tadi menggunakan, saya menggunakan sebentar loading. Nah, di sini saya menggunakan reference orchestrator connection. Nah, di sini saya menggunakan mesin K yang dibuat dari mesin yang pertama tadi, yang membuat mesin dari connection, bukan, di tenant ini, di tenant di mesin sini. Jadi saya menggunakan di sini mesin produksi ini untuk yang 1 dan 2 dan 3 dan 4 PC test. Nah, di sini untuk connection-nya, sini kami sudah mengkoneksionkan orkestrator dan apa ini, UiPath Assistant. Kita langsung jalankan di sini. Nah, kita jalankan PC pertama. Nah, di sini terdapat sukses dan validasi buku, sukses, peminjaman, sukses, dan pengembalian, sukses. Pengembalian ini juga. Jadi langsung lihat di orchestrator di operate yang sudah masuk. Nah, di sini ada beberapa yang successful. Nah, ini. Baiklah. Terima kasih. Saya Aldo Septa dan rekan saya Muhammad Rehan. Kami ucapkan terima kasih yang telah menonton, dan untuk Pak Iis, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.